Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Abdullah Aziz Syakir dengan NIM akhir 101 dan rekan saya Zaki Akram dengan NIM akhir 115 akan memaparkan hasil kinerja dari PowerPoint kami yaitu kecepatan reaksi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke slide yang pertama. Baik, yang pertama yaitu laju reaksi. Laju reaksi adalah ukuran tentang seberapa cepat reaksi kimia itu terjadi. Jadi dalam konteks ini, laju itu mengacu pada kecepatan perubahan yang dapat diukur dalam satuan waktu tertentu. Jadi konsep laju reaksi ini melibatkan perubahan jumlah reaktan dan produksi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada macam-macam orde reaksi. Yang pertama ada reaksi orde ke-0, yaitu reaksi tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi reaktan. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi reaksi itu tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Kemudian yang kedua ada reaksi orde ke-1, yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan satu konsentrasi reaktan. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi juga akan meningkat besarnya sebanyak 1 atau 2 kali semula juga. Berikutnya yaitu ada reaksi orde kedua, yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan kuadran 1 konsentrasi reaktan. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 4 kali semula. Kemudian yang terakhir yaitu orde negatif, yaitu laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi reaktan. Artinya, apabila konsentrasi reaksi dihasilkan atau diperbesar, maka laju reaksinya akan menjadi lebih kecil. Implementasi laju reaksi dalam industri kimia itu meliputi pembuatan asam sulfat, pembuatan pupuk amonia, pembentukan gas alam, pembuatan keju, pembuatan roti, pembuatan asam nitrat, dan juga pengolahan minyak bumi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama itu luas permukaan. Jadi, luas permukaan bidang sentuh kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif sehingga mempercepat laju reaksinya. Kemudian yang kedua itu ada konsentrasi. Jadi jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Jadi bertambahnya jumlah partikel reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel reaksi, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi semakin besar. Kemudian yang selanjutnya ada suhu. Suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Selanjutnya ada katalis. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia yang tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksinya. Kemudian yang terakhir itu ada tekanan. Semakin besar tekanan, maka akan membuat ruang semakin kecil, sehingga frekuensi terjadi tumbukan antar molekul lebih besar, yang mengakibatkan laju reaksinya itu semakin besar. Pada pembahasan kelompok kami, langkah pertamanya yaitu membuat larutan K2S2O8 0,3 N dalam 50 ml Aquades dan juga kalium iodida 0,2 N dalam 50 ml Aquades. Pada setiap tabung reaksi ditambahkan masing-masing variabel yang dibutuhkan seperti yang tertera pada tabel berikut. Pada praktikum laju reaksi, perubahan kalium iodida digunakan sebagai oksidator. Pada larutan oksidator ini
berperan sebagai pereaksi yang dapat mengubah warna larutan setelah ditambahkan amilum. Amilum dapat menyebabkan enzim amilase aktif sehingga nilai absorbansinya semakin menurun. Kenaikan suhu ini dapat menyebabkan terjadinya proses denalisasi yang mengakibatkan sisi aktif enzim terganggu. Bentuk amilum berupa tetesan yaitu granul oval polihedral sehingga strukturnya cenderung rapat. Pada grafik konsentrasi K2S2O8 terhadap waktu, pada kelompok kami bisa dilihat mengalami kenaikan cukup konstan, dan ini adalah order reaksi 1. Karena regresi linearnya yaitu 0,9913 yang dimana artinya itu order reaksi 1. Dalam grafik ini menunjukkan kenaikan, jadi membutuhkan waktu yang cepat pada saat laju reaksinya. Faktor yang mempengaruhi kenaikan pada grafik ini karena adanya pengenceran dan konsentrasi dan reaksi pada laju reaksi tersebut. Pada grafik hubungan konsentrasi dengan laju reaksi yang dihasilkan oleh kelompok kami adalah terdapat nilai dan konsentrasi terhadap laju reaksi yang didapat itu fluktuatif atau naik turun, sehingga termasuk dalam order negatif. Kalau dilihat dalam hal ini, jika kita ada teori yang ada itu berdasarkan teori yang ada tertera bahwa jika makin tinggi konsentrasi yang ada pada larutan, maka laju reaksi yang didapat juga makin cepat. Hal ini karena tumbukan yang makin sering terjadi pada partikel suhu itu membuat partikel tersebut lebih banyak dan rapat, sehingga konsentrasi yang didapat pun itu juga semakin tinggi juga. Baik, pada video ini membahas tentang bagaimana asam sulfat itu dibuat di proses industri. Pada proses ini dimulai dengan pemanggangan dan peleburan mineral yaitu biji nikel, seng, tembaga, dan timbal untuk menghilangkan kandungan sulfur. Lalu untuk tahap produksi di pabrik peleburan ini adalah pada mekanisme kinerja pabrik asam peleburan ini melibatkan 3 tahap utama yaitu pendinginan, konversi, dan penyerapan gas. Pada pembersihan gas sangat penting karena gas yang kompleks dihasilkan di smelter. Selain itu, teknologi canggih dan panduan tahan korosi merupakan indikator dalam pendinginan dan pembersihan gas, yang dimana partikel logam dalam gas dipisahkan sebelum melewati Venturi scrubber. Jadi pada desain Venturi scrubber itu sendiri adalah Venturi scrubber ini berguna untuk memastikan pembersihan gas sulfur yang efisien. Hal ini karena desainnya memungkinkan penurunan tekanan yang bervariasi untuk membersihkan gas secara efektif. Pada Venturi scrubber, kondensor dapat mengurangi uap air dan uap logam sebelum memasuki pengendapan kabut. Unit pengendapan ini menggunakan muatan elektrostatis untuk menangkap tetesan dan kabut asam. Langkah berikutnya dalam proses pembuatan asam sulfat adalah pembakaran sulfur di udara, yaitu selama proses pembakaran ini sulfur bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk gas sulfur dioksida atau SO2. Proses ini umumnya dilakukan dalam tungku atau reaktor yang dirancang khusus dengan suhu dan tekanan yang tepat. Setelah terbentuknya SO2, langkah selanjutnya adalah oksidasi SO2 menjadi trioksida atau SO3. Ini dilakukan melalui reaksi dengan oksigen tambahan di hadapan katalis vanadium oksida atau V2O5. Katalis ini mempercepat reaksi oksidasi dan meningkatkan efisiensi produksi. SO3 yang dihasilkan kemudian diadsorpsi menggunakan asam sulfat pekat untuk membentuk asam pirat atau H2S2O7. Proses absorpsi ini penting untuk memastikan bahwa SO3 tidak terlepas ke udara yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Asam pirat yang dihasilkan kemudian dihidrasi dengan penambahan air untuk menghasilkan asam sulfat kental atau H2SO4. Proses hidrasi ini menghasilkan asam sulfat dengan konsentrasi yang sesuai untuk aplikasi industri tertentu. Asam sulfat kental yang dihasilkan kemudian dimurnikan melalui proses pemurnian. Ini melibatkan destilasi atau metode pemurnian lainnya untuk menghilangkan kontaminan dan meningkatkan kemurnian asam sulfat.